Kita mulai saja Pak Gurudi sambil teman-teman yang lain kita nantikan. Oh iya Pak, ya Pak, iya iya. Sambil kita jalan, sambil kita tunggu-tunggu mereka. Oke Pak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal kegiatan kita pada malam hari ini, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih sempat bertatap muka walaupun di dunia maya, tapi itu adalah merupakan anugerah juga yang sangat besar yang kita dapatkan pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita atau sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasa, tak lupa diawali dengan doa. Mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini dapat berjalan sebagaimana harapan kita bersama. Oke, baik Bapak Ibu, untuk doa kali ini, siapa kira-kira yang bisa membantu saya untuk memimpin doa? Pak Fadli bisa? Silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai diskusi dan pembelajaran pada malam ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fadli. Ya. Oke, saya izin dulu Pak, saya tampilkan dulu PPT-nya. Gimana, kelihatan Pak? Kelihatan. Oke, siap. Kalau suara saya Pak jelas atau bagaimana? Jelas sekali Pak. Oke. Kebetulan saya sekarang Pak berada di Kendari, jadi mungkin jaringan ya lagi bersahabat. Oke, baik Bapak Ibu atau kakak sekalian, ini adalah kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi malam ini kita cuma 1 JP, kurang lebih ini 45 menit. Jadi ini kita ini insya Allah kita akan bersama kurang lebih selama 45 menit ke depan. Ini yang sudah kita lakukan, sudah kita berdoa, ini sudah kita laksanakan. Ini mari kita tenangkan hati, pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebijakan. Mari kita tenangkan pikiran sejenak, ya kita mulai. Oke, selesai. Ini adalah seperti biasa. Kelihatan pindah slide-nya Bapak Ibu atau bagaimana? Ya kelihatan Pak, pindah.
Oke. Kelihatan, kelihatan. Ini adalah kesepakatan kita bersama seperti biasa. Ada 7. Ini tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3. Kemudian yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Ini agenda sesi kita kali ini. Ini ada pendahuluan, kesiapan belajar atau saling menyapa. Kemudian komitmen bersama yaitu selama 5 menit. Kemudian ada refleksi awal 10 menit. Kemudian penyampaian rencana tindak lanjut, pengantar tugas di RTL. Kemudian diskusi dan tanya jawab tentang RTL selama 7 menit. Kemudian nanti sebentar ada ini penutupan sesi foto bersama. Kelihatan slide-nya pindah Bapak Ibu? Ya, kelihatan Pak. Oke. Baik. Kira-kira perasaan Bapak Ibu andai saja itu artinya dilevelkan dari 1 sampai 10, kira-kira kesiapan Bapak Ibu untuk mengikuti pembelajaran hari ini kira-kira berada di level berapa? Silakan, ada yang ingin berkomentar? Apabila perasaan untuk malam ini Bapak Ibu, kira-kira kesiapan Bapak Ibu untuk belajar kira-kira berada di level berapa? Kalau toh misalnya berada di level 6, ya apa kira-kira sehingga berada di level 6 tersebut? Atau seandainya perasaan Bapak Ibu berada di level 9, ya atas perasaan Bapak Ibu bagaimana sehingga bisa merasa di level tersebut. Oke, silakan. Ada yang ingin berkomentar? Silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin berkomentar kesiapan Bapak Ibu belajar untuk malam hari ini kira-kira menurut perasaan Bapak Ibu berada di level berapa? Silakan. Silakan kita berkomentar sesuai dengan artinya perasaan Bapak Ibu. Artinya kira-kira berada di level berapa kalau perasaan kita? Apakah level 7, level 8, dan seterusnya. Silakan. Ada yang ingin berkomentar? Silakan. Contohnya seperti ini malam ini atau pembelajaran ini perasaan saya masih berada misalnya di level 7 karena masih ada beberapa hal yang saya belum bisa pahami, contohnya seperti ini dan seterusnya. Bisa juga misalnya Bapak Ibu sudah merasakan bahwa saya sekarang sudah berada di level 9. Mengapa saya berada di level 9? Karena selama kegiatan baik malam ini maupun beberapa hari yang lalu saya sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan artinya berpusat kepada peserta didik. Ya, bisa seperti itu. Silakan. Bagaimana Pak Asmin? Siap? Silakan. Atau bagaimana? Saya Pak, tak mungkin saya Pak baru mungkin berada di level 5. Oh iya iya. Gimana bisa
kita katakan bahwa masih perasaan kita masih berada di level 5? Karena masih ada beberapa yang artinya tentang PGG ini Pak apa yang saya tidak ikuti. Iya, iya. Boleh, boleh. Oh itu Pak ya, jadi masih kurang aktif begitu. Iya Pak, gara-gara kendala pekerjaan lainnya jadi itu yang bikin kita tidak fokus sampai sekarang Pak. Oke, oke, siap, siap, Pak, siap, siap. Oke, jadi itu apa? Jadi mungkin ke depannya lagi harus lagi lebih ya ini Iya Pak, membagi waktu lebih itu fokus. bagaimana caranya kira-kira supaya bisa pekerjaan jalan semua. Itu Pak ya? Iya Pak. Terima Oh kasih. betul betul Pak ya. Oke. Kalian lain gimana Pak? Silakan Pak Fadli, silakan. Oh iya. Kalau saya sih ya mungkin masih di level 7. Ya, hampir sama juga berbagai apa ya, masalah manajemen waktu, kemudian mungkin masih banyak tugas-tugas yang belum terselesaikan. Nah, kalau semangat ya alhamdulillah. Nah, cuma itu mungkin masalah manajemen waktu lah. Mungkin ada terkadang kita siap tapi terkadang ada kendala ya itu. Mungkin itu saya Pak. Oke Pak, siap Pak. Dengar suara saya Pak? Dengar Pak, dengar Pak. Dengar. Oke. Jadi itu Pak ya. Jadi dari Pak Hasmin, dari Pak Fadli itu adalah terkendala dengan waktu ya. Kalau yang lain Pak Sofyan gimana? Halo, dengar suara saya Pak? Pak Arif terkendala di waktu dengan tugas. Saya kira sama semua aja masalahnya Kak. Kalau levelnya begitu ya. mirip aja semua ya, masalah manajemen waktu. Oh iya iya. Biasa ada kegiatan yang bersamaan dan sama pentingnya. Saya kira semua ya manajemen waktu Kak. Oh iya, siap, siap, siap. Halo. Tapi mungkin bisa Pak Fasil ya memberikan kita motivasi bagaimana cara yang bisa kita dia sampai kita level 10. Anda? Halo? Halo? Ada Pak Asmin, suaranya debat Kak. Bagai. Kemana kau nyada telu ki? Jina apa emang? Halo Anda? Sebentar kita nonton debat Kak Asmin, bisa disiaran ulang itu. Di mana ini Pak Pasir? Kenapa keluar? Anda? Ada mungkin gangguan. Tunggu dia masuk. Muncul kisah.
Ada di Pak Arif bisa fasilitasi teman-teman. Muncul ki dulu foto tapi foto ta makanan leset begitu Dipakai cocok. di baliho, pakai baliho. Kan dari dulu dengan Pak Sofian mana ini? Pak Sofian, Pak Arif, Kakak Arif. Abe Muncul kasih gitu. turun dulu sedikit volumenya itu Kasmin. Harga Ki. Ini meeting tadi rekam ini. Tidak apa-apa kan dah. Artinya bagaimana dia? Masalahnya bertepatan juga dengan waktu. Waktu apa kampanye? Waktu apa? Kan juga satu waktu kampanye. Debat kan dah debat. Ini pesama Saya waktunya tadi jadi debat dengan jadi Saya kita tadi ini. itu saya buka LMS, saya lihat semua tugas-tugas yang belum dikerjakan. Luar biasa. Iya, saya kan Jadi Pak tahu. Arif Saya buka sudah langsung. semua Kak Saya Pak Arif buka langsung tugas-tugas tutup. Kak Pak Arif Belum sudah ada. semua. Pokoknya sepulang dari kegiatan tatap muka kan belum ada saya kerja biar satu. Iya kan dan api videoku, slow modulku kirim. Angkat kau ya RPP ada nih modul ajar saya kirim sama video Kalau- pembelajaran. Ya, kalau itu kan gampang ji modul bahan ajar disisipkan link video. Nah, itu gampang ji, yang lain Iya. coba. Oh iya, lo sih kayak lo sih kamu Setelahnya modul ini kita mau fokus juga tanggal maksudnya kita mau fokus juga tanggal 17 hari Minggu. Itu kan yang Pak Asmin belum itu pika ada kan. panggilan PPJ tak Pak Asmin. Ini kan dah tanggal 17 ujiannya. Terus apa kan dah Oh, Arif? bersama Ki Pak Arif Iya, Kak. Bersama Iya. Semua dulu Bersama Ki Pak Arif. suara Anuta tuh bos. Iya kan dah iya. Jadi sedikit pusing Pak, banyak yang tidak lulus gara-gara studi kasus. Yang penting bisa terbaca. Studi Iya, kasus Anda, sesudah aja dengan jawaban apa pertanyaan di situ itu yang dijawab. Ya itu kan dah mudah-mudahan artinya lulus semua Ki di sini. Kalau Pak itu ya, insya Allah. Yang penting sesuai dengan pertanyaan yang dijawab Pak. Kak Padli bagaimana? aman. Iya, alhamdulillah aman saya. Aman. Kalau tim berapa kita kan dah? Saya di 2. Pindah. Wah. Kemarin ada pengumuman selesainya. Jadi mungkin kita tangkap ayam tak kan dah? Kita jalan-jalan di rumah tak? Oh ya bisa. Bisa Ayam mungkin- kampung atau apa? Ayam sate. Baik, kalau Kilo PT kedele kan dah. ya kamu. Kalau di PT kan dah biar 4 kaki tidak ada masalah. Kalau 2 kaki itu kecil. Seumur hidup ini kan deh. Kalau Pak Gugun bagaimana Pak Gugun? Pak Gugun belum kan dah karena mereka kan baru juga kasihan. Oh baru ke Pak Gugun mengajar Iya, baru. Makanya itu Oh dekat mesti- sekolah atau dia mengajar? Iya, tetangga. Oh iya. Yang sampai ini Boba Bapak sudah sih, yang- P3K juga Pak Gugun, sudah P3K. belum kan Pak Gugun. belum. Oh belum deh. Oh berarti baru dia. Iya. Kok foto Pak Arif pada matu celek dasar merah di. Oh. Ada ini kayaknya memang nama Toha apa? Karakter nama Orangnya. Toha. Ale ini kan dari matanya cocok menjadi guru. Iya. Iya. Iya di. Tidak bisa memang ditangkis kalau dia di. Nggak bisa kan dah. Susah dia orangnya. Iya di. ABC volume Anuta tuh bos. Baik gore-gore kisah di bicara. Agak kan dah, dia mana mulai. Dia mulai tapi mereka lah tuh. Jika boleh lo kan dah kasih nama bela kak tu boleh ini. Itu apa na bicara merota lu.
saya minta maaf, udah lowbat tadi HP ku, saya tidak sadar. Oh iya Pak, nggak apa-apa, saya kira sudah selesai Mi. Udah lowbat saya punya HP, Pak. Oh iya Pak, lanjut lanjut. Pak, Oke. apa hasil saja ini? Kayaknya nonton debat ini. Saya bagi ulang dulu anunya, Pak Di, PT-nya. Oke, kita lanjut, Pak ya. Iya Pak, lanjut. Sampai di mana tadi? Di sini. Di level ya, jadi rata-rata ya. Jadi rata-rata tadi terkendala dari sini, dari segi waktu itu. Eh, Sedikit Pak, saya punya, kita berbagi. Saya itu Pak sebenarnya kalau mau ini kegiatan ini luar biasa juga. Artinya kegiatan ini ya luar biasa juga. Saya juga Pak, artinya saya bersawah. Tapi saya itu tidak pernah ini, tidak pernah lepas dari laptop. Pokoknya kemanapun saya pergi, artinya saya selalu tenteng. Biasa saya di sawah Pak, tiba-tiba ada waktu biasa orang ngobrol, saya buka ini laptop, saya kerja sedikit-sedikit. Jadi dimanapun biasa saya berada, biasa ini saya kerja sedikit-sedikit. Ya, akhirnya semua ya, alhamdulillah semua bisa ini, semua bisa berjalan. Oke, kita lanjut Pak ya. Lanjut Pak, lanjut. Jadi ini tujuan pembelajarannya ini peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dan dengan baik dan benar. Bagaimana tugas-tugas tak Bapak Ibu di LMS tak? Kalau saya Pak, baru modul pembelajaran dengan videonya, baru sampai di situ Pak. Oh, baru sampai situ Pak ya. Iya Pak, sementara diusahakan juga ini Pak. Iya, artinya anu, Pak, karena ini sudah ini malam tinggal 2 kali kita pertemuan dan biasanya itu kalau sudah selesai pertemuan cepat-cepat artinya anu penarikan nilai. Mudah-mudahan uh, semua yang ada di sini mudah-mudahan semua bisa ini bisa lulus. Tapi itu Pak ya artinya LMS tak usahakan kita artinya rampung 100%. Ini mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Ini bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di sekolah. Bagaimana kira-kira pendapat kita kalau ini pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Bagaimana kira-kira pendapatnya kita Bapak Ibu? Bagaimana kira-kira
menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Bagaimana kira-kira kalau kita lakukan hal seperti ini? Oke, silakan Pak Arif. Silakan Pak. Saya kira menurut saya Pak, jika kita menerapkan pembelajaran berbasis proyek ini dalam kombel atau komunitas belajar di sekolah, saya kira bisa pembelajaran itu bisa lebih efektif dan efisien Pak. Itu menurut saya Pak. Terima Oke, kasih. sama-sama Pak. Makasih Pak Arif. Kalau yang lain gimana pendapatnya kira-kira Bapak Ibu, andai saja ini menurut kita kalau pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolahnya Bapak Ibu. Bagaimana kira-kira menurut Bapak Ibu? Pak Fadli, silakan Pak. Jadi di dalam kurikulum sekarang pembelajaran dengan kolaborasi dengan teman sejawat itu ya bukan hal yang kaku sekarang ya. Apalagi contoh dalam pelajaran P5 itu kan biasanya perlu kolaborasi. Nah, sekarang itu di Merdeka Belajar itu memang di dianjurkan boleh dikata lebih ditekankan ke pembelajaran itu lebih kolaborasi, ada komunitas, sehingga tercipta pelajaran yang lebih interaktif, lebih terjaga kebersamaan dan lebih siswa itu lebih saling kerjasama dan sifat rasa kerjasama mereka, rasa tanggung jawabnya tercipta di situ. Mungkin itu Pak. Oke, makasih Pak Fadli. Kalau yang lain gimana Pak menurut kita kira-kira yang kita rasakan? Artinya mari kita Pak, artinya inilah, artinya mari kita jujur bagaimana perasaan Bapak Ibu artinya dalam hal ini, dalam kaitannya dengan kolaborasi ini. Gimana kira-kira kita jujur lah, artinya kita buka saja bagaimana anunya kira-kira yang kita rasakan. Jadi betul tadi yang dikatakan oleh Pak Arif dengan Pak Fadli bahwa memang sekarang ini artinya mungkin dulu-dulu sudah kita lakukan, cuma mungkin istilahnya yang kolaborasi ini artinya eh, nanti di kurikulum Merdeka ini baru begitu kental, padahal artinya selama ini sudah kita lakukan, tapi yang kita kenal dulu adalah artinya saling kerjasama, itu yang kita kenal dulu. Tapi setelah ada istilah ini kolaborasi, setelah ada kurikulum Merdeka ini ya artinya kental sekali ini kita dengar dengan kata kolaborasi ini. Saya kira kita sepaham bahwa segala sesuatunya mungkin bukan cuma di kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini, tapi segala sesuatunya kegiatan yang kita lakukan apabila kita lakukan dengan ini kolaborasi, saya rasa seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Arif dengan Pak Fadli bahwa itu akan lebih efektif begitu. Atau ada yang ingin berkomentar? Silakan. Gimana? Atau sudah cukup? Kita lanjut. Lanjut Kak. Oke, jadi ini
Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan Pak, apakah menurut Bapak Ibu perasaannya kita artinya perasaan tak atau sudah? Kalau memang sudah, bagaimana kira-kira sehingga ini kita menganggap bahwa oh itu sudah. Toh kalau belum, apa kira-kira yang menjadi Bapak Ibu rasakan sehingga ini pembelajaran ini pemahaman Bapak Ibu terhadap komunitas belajar ini berdampak pada pembelajaran peserta didik belum? Bagaimana kira? Silakan kita, artinya tidak apa-apa kita ungkapkan. Artinya kita jujur lah begitu. Apakah pemahaman Bapak Ibu terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada peserta didik atau belum? Kalau memang umpamanya belum, ya tidak apa-apa. Artinya kita jujur saja apa kira-kira menurut Bapak Ibu kendalanya sehingga ini belum berdampak. Kalau memang sudah berdampak, mungkin kakak ibu bisa memberikan artinya berbagi kepada teman yang lain begitu. Silakan, ada yang ingin berkomentar? Ya bisa umpamanya kalau menurut saya misalnya pemahaman saya terhadap komunitas pembelajaran sudah berdampak pada. Oke, silakan Pak Arif, silakan. Kalau saya Kak mungkin pemahaman saya masalah Kombel ini masih kurang karena kebetulan saya kenal Kombel ini juga nanti pada saat saya ikut PKG ini Kak. Ya, jadi kemarin itu baru saya cari-cari di PMM juga, ternyata ada dibilang istilah Kombel. Iya. Ya mungkin saya yang masih kurang berkolaborasi dengan teman-teman sejawat di sekolah saya karena ternyata Kombel ini sudah lama dibuatnya. Tapi mungkin karena ya saya yang masih kurang kolaborasi lah begitu Kak. Tapi insya Allah setelah mengikuti kegiatan ini saya akan terus tingkatkan kolaborasi sama teman-teman sejawat di sekolah Kak, insya Allah. Oke, siap. Makasih Pak Arif. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Artinya kita jujur sesuai dengan apa yang kita rasakan di sekolah. Itu artinya jika Bapak Ibu sudah merasakan apa yang terjadi di sekolah, artinya mungkin dengan sendirinya timbul refleksi begitu, bilang, oh ternyata ini saya ini belum begini, artinya mungkin dari hal-hal seperti itu bisa bangkit, artinya oh saya mau ingin seperti ini, ingin melakukan sesuatu seperti ini. Karena dalam artinya dari awal pembelajaran kita ini, artinya kita awali dengan ini refleksi. Jadi kita kesepakatan bahwa segala sesuatu kegiatan yang kita lakukan kayak tidak seret kalau tidak ada refleksinya begitu. Oke, ada lagi yang ingin berkomentar? Silahkan, bagaimana kira-kira pemahaman Bapak Ibu terhadap komunitas belajar yang sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Apakah sudah atau belum? Kalau memang belum, ya apa-apa kita jujur saja seperti tadi yang dikatakan Pak Arif bahwa oh mungkin karena saya belum kolaborasi, itu artinya kan dengan sendirinya sudah oh ternyata ada refleksinya seperti itu. Oke, silakan. Ada yang ingin berkomentar? Apakah saya, misalnya kalau Bapak Ibu, oh saya sudah lakukan, saya sudah sesuai dengan, sudah berdampak pada peserta didik. Kenapa saya katakan sudah berdampak peserta didik? Karena sebelum kita melaksanakan pembelajaran tentang ini yang kita hendak lakukan, terlebih dahulu kita melakukan, yaitu melibatkan 3 hal. Yang pertama itu
lagi-lagi itu voice, choice, dan ownership-nya. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau belum ya enggak apa-apa, kita jujur. Apa kita jujur saja bilang, oh saya belum atau saya sudah. Atau kita sudah baca-baca ini di LMS tak? Atau belum sampai di sini ya? Atau bagaimana? Pak Sofyan, bagaimana Pak Sofyan? Ya, baik. Saya sedikit mungkin nambahkan, Pak. Oke, silakan Pak. Eh, jadi ini kaitannya dengan Kombel, barangkali sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa ya mungkin mirip-mirip dengan Pak Arif. Jadi Kombel mungkin sudah terbentuk di sekolah, hanya mungkin di sisi lain juga belum terlalu aktif. Hanya kalau saya melihat kegiatan yang pernah dilakukan, barangkali saya juga bisa berkesimpulan bahwa ini kayaknya sudah sedikit ada dampak terhadap pembelajaran pada peserta didik. Contoh kemarin ya pertemuan yang dilakukan oleh Kombel semacam peningkatan pengetahuan atau kompetensi guru lah, atau penambahan pemahaman yang kemudian itu bisa teman-teman terapkan ketika, dan itu pun berlangsung ketika sambil berdiskusi tentang di kelas, kita sedikit menerapkan terutama anak tugas, misalnya diskusi sedikit manfaatnya bahkan. Oke, makasih Pak Sofyan. Oke, jadi itu ya. Jadi sebenarnya ini juga istilah Kombel ini mungkin artinya saya juga sih awalnya mungkin nanti ya berapa enggak tahu, kurang lebih 2 tahun terakhir ini baru saya kenal juga ini yang namanya Kombel. Padahal ini sebenarnya sudah sering kita lakukan, artinya sejak dulu lah. Cuma mungkin kita tidak tahu artinya, kita tidak tahu apa namanya. Tapi contohnya seperti ini, biasa kita bicara-bicara. Ini sebenarnya sudah termasuk Kombel. Bagaimana caranya umpamanya ini tergantung dah dari apa yang kita hendak bahas. Contohnya hal-hal yang kecil saja. Contohnya kadang kita setelah istirahat kita kumpul-kumpul bareng-bareng. Artinya biasa kita ceritakan tentang keadaan siswa. Misalnya si A, kenapa lagi tadi si A itu melakukan hal seperti itu? Atau contohnya mungkin pembelajaran atau dalam arti begini. Mungkin dulu belum ada gitu tanda di atas kertas, tapi kalau artinya Kombel ini ya sudah dibuktikannya dengan adanya melalui Kombel ini bisa kita ini artinya sertifikat itu, artinya itu sekarang anunya karena bisa ini ketua Kombel untuk tanda tangan itu. Jadi sebenarnya kalau Kombel ini kita aktifkan, kalau seperti aksi nyata yang kita biasa upload itu enggak setengah mati. Karena ini kalau misalnya Kombel itu berjalan, karena bisa kita dari situ saja mungkin bisa juga kita bergantian, artinya kita bergantian bawakan materi itu. Pokoknya kita sepakat saja, bisa saja kita laksanakan, misalnya kita punya kesepakatan, misalnya tiap hari sekali seminggu boleh kita gantian bawakan materi, mungkin hal-hal di situ kita bisa berdiskusi terkait dengan pembelajaran, terkait dengan teknologi, ya terkait dengan yang intinya sesuai dengan
kebutuhan sekolah lah. Bisa kita berdiskusi di situ. Sebenarnya juga dulu sudah ada, cuma ini lagi-lagi belum, mungkin anak belum ada tanda tangan di atas kertas gitu. Tapi kalau kombel ini ya memang artinya ada, karena ada memang ada ketuanya. Kalau biasa itu ya dari guru-guru, kemudian kepala sekolah terlibat di situ di dalamnya, sampai ya tenaga kependidikan. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Atau ada yang perlu dulu didiskusikan sebelum kita lanjut? Kita lanjut. Lanjut Kak. Oke. Jadi ini, apakah pemahaman saya terhadap voice choice leadership dalam pembelajaran PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Bagaimana kira-kira menurut Bapak Ibu? Artinya ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran, apakah voice choice ini kira-kira terbawa atau bagaimana? Artinya adalah. Kalau memang ada, bagaimana kira-kira seperti apa kira-kira kalau memang sudah Bapak Ibu melakukan, artinya ini sudah terwakili, ini sudah ada. Silakan yang ingin berkomentar. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu tentang voice choice ini dari ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran? Apakah sudah ini atau belum? Gimana? Apakah sudah atau belum Bapak Ibu? Bagaimana kira-kira? Apakah pemahaman saya terhadap voice choice leadership dalam pembelajaran PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Gimana Bapak Ibu kira-kira? Apakah sudah terwakili atau bagaimana? Misalnya ketika hendak saya melakukan pembelajaran, saya ini artinya diskusi dengan siswa, tentang kegiatan yang kita hendak lakukan atau bagaimana? Apakah sudah saya memberikan ruang siswa untuk artinya mengungkapkan bagaimana pendapatnya atau bagaimana? Gimana Bapak Ibu? Silakan. Nggak usah, artinya kalau misalnya belum, nggak apa-apa, kita artinya kita lagi-lagi kita jujur lah, artinya oh saya kayaknya belum, karena mungkin saya belum begini dan seterusnya. Silakan. Saya sudah, karena sebelum saya melaksanakan pembelajaran terlebih dahulu saya berikan kebebasan siswa. Contohnya kita membuat, kita ingin membuat sesuatu terlebih dahulu, artinya kita melakukan diskusi dengan siswa. Setelah itu siapa tahu mungkin dari siswa itu memberikan sedikit masukan tentang kegiatan yang kita akan laksanakan. Gimana Bapak Ibu? Silakan. Kalau memang belum ya tidak apa-apa, artinya kita ya kita jujur-jujur saja atau bagaimana ya. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya merasa belum karena ya ada sesuatu hal kah, karena ya pasti dalam suatu kegiatan itu ya pastilah ada artinya masalah.
artinya ada masalah yang kita temukan itu, tergantung dari kita sebagai seorang uh, pendidik ini bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Gimana Bapak Ibu? Silakan. Atau masih tetap pada ini, masih dalam melaksanakan pembelajaran ini masih tetap ini, artinya Bapak Ibu masih merasa bahwa ini teori komando ini masih, artinya masih, ya gitu, masih tetap seperti dulu atau bagaimana Bapak Ibu? Silakan. Tapi saya Ji sebenarnya ya masih biasa juga artinya, tapi kan inilah artinya kita pelan-pelan kita harus bergeser. Mungkin tidak serta-merta bahwa kita langsung ini, artinya langsung membalikkan telapak tangan. Dan juga artinya kita bergeser lah pelan-pelan. Begitu ya Bapak Ibu. Tahu bagaimana? Kita lanjut. Gimana Pak Arif? Ingin berkomentar? Lanjut mungkin Kak. Oke. Jadi ini ya. Jadi tujuan paradigma perubahan diri dalam kelas dalam PJOK. Kemudian keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah, ini adalah pembelajaran yang berkelanjutan. Kemudian keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi nanti ini kita ujung-ujungnya akan kita membuat rencana tindak lanjut. Ini ada penyampaian rencana tindak lanjut. Nah ini pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK dalam era merdeka belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kurikuler. Untuk selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Bapak Ibu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Nah itu ya, jadi nanti sebentar ada langkah-langkahnya itu dalam membuat rencana tindak lanjut. Nah ini pengantar tugas. Sebelum merancang program kegiatan, Bapak Ibu perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan, memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut selanjutnya dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun nilai-nilai tugas ini meliputi yang pertama itu tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, kemudian keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Ini cara pengiriman tugasnya. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh, jadi nanti saya akan menilai berdasarkan unggahan tugas, yaitu meliputi bahan tayangan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah belajar dijalankan. Jadi rencana ya, jadi ini rencana bagaimana kira-kira rencananya Bapak Ibu. Kemudian notulen atau catatan diskusi
Ini KBS terkait dengan rencana tindak lanjut PJOK, bahan tayan, perencanaan berbasis proyek melalui dengan komunitas belajar. Kemudian nanti ada dokumentasinya, ada kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lainnya yang relevan. Ini rencana tindak lanjut. Ini rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi di dalam tujuanmu. Nah itu. Ini rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, ini peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah ini mulai. Ini bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi di situ ada bentuk rencana tindak lanjut atau RTL, bahan dan rencana program berbasis proyek melalui dengan komunitas belajar. Ini bisa 9 slide. Jadi maksimal 9 slide. Jadi di situ komponennya yang pertama itu ada judul, kemudian ada latar belakang, kemudian tujuan program, kemudian yang keempat capaian atau langkah-langkah dalam hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kemudian yang kelima itu struktur program dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kemudian ada evaluasi, kemudian nanti ada kemungkinan tantangan. Jadi ini kita rencanakan ya, jadi ini baru rencana. Jadi bagaimana kira-kira. Dan nanti kalau kita artinya berselancar itu di LMS, nanti kita artinya adalah arahannya untuk membuat rencana tindak lanjut ini. Nah ini ada sedikit contohnya. Ini penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini ada judulnya, apa kira-kira judulnya yang kita buat. Kemudian kegiatan, uraikan dengan secara singkat di situ. Kemudian ada latar belakangnya itu pastikan di dalam latar belakang Bapak Ibu menjelaskan bagaimana suara, pilihan dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jadi ini adalah untuk latar belakangnya, yang ditekankan di situ adalah suara, pilihan dan kepemilikan. Nah ini ada tujuannya. Jadi ini sudah tujuan bagaimana harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Nah ini. Itu nyatakan dalam yang diharapkan dengan indikator ketercapaian adalah capaiannya. Kemudian nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan didik sebagai kontributor dan pemain utama. Jadi ini adalah yang ditekankan di situ adalah ini murid yang aktif. Nih, dalam kegiatan suara pilihan kepemilikan murid kembali. Jadi itu. Ini seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM atau Sport Education Model. Peserta didik yang sudah dibekali dan siap untuk memungkinkan untuk berkontribusi dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri.
Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didik yang menjadi pemeran utamanya, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, kemudian penyelesaian tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Itu tadi di awal bahwa ini tentang voice choice dan winnership-nya ini, bagaimana artinya kita ajak siswa untuk merancang kegiatan untuk melibatkan mereka. Kemudian kita bagaimana kira-kira mengatasi tantangan-tantangan yang terjadi di dalam kegiatan tersebut. Kemudian ini yang kelima, struktur program dan mitra komunitas belajar. Ini program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, kemudian kelas, kemudian jelaskan pengaturan program kegiatan ini harus mencakup ruang dalam waktu pelaksanaan program dan kapan program dan kegiatan ini akan dilaksanakan. Kemudian identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi di dalam program kegiatan ini. Kemudian gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Jadi sebelumnya itu ada kita telah melakukan pemetaan aset. Ini contoh struktur rekan sejawat dalam KBS. Ini ada contohnya. Yuk gerak. Ini ada berdiskusi. Kemudian ini ada Pak Joni, Yuni, kemudian Indra Sari. Itu adalah Pak Joni itu berdiskusi bersama mengembangkan materi aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagaimana model pendidikan gerak, kemudian penugasan serta penyampaian rubrik penilaian tersebut. Ini masing-masing ada tugas. Nih. Kemudian terlihat slide-nya Bapak Ibu bagaimana? Kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke, kemudian yang keenam, ada Kelihatan, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Nah, jadi ini kita harus aset based thinking, berarti itu aset harus sesuai dengan aset yang ada di sekolah. Dan ini bisa 9 slide. Ini ada ke-6. Kemudian yang ke-7, ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan. Fokuskan pada bagaimana Bapak Ibu akan menggunakan sumber daya yang ada, implementasikan aset based thinking. Jadi itu berdasarkan aset. Jadi jangan artinya yang tidak ada di lingkungan sekolah itu. Artinya kita harus lihat juga, artinya makanya itu sebelum kita merancang ini kegiatan ini bisa kita, makanya di awal ada pemetaan aset yang ada di sekolah kita. Misalnya kita rancang yang tidak ada di sekolah tak ya, sesuai saja dengan kondisi yang ada di lingkungan sekolah atau aset yang dimiliki sekolah. Kemudian kemungkinan tantangan, jadi kita jelaskan tantangan apa kira-kira yang terjadi di dalam melaksanakan kegiatan ini. Ya, karena lagi-lagi kita sepakat bahwa segala sesuatunya, kegiatan yang kita laksanakan pasti adalah tantangannya. Kita jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang Bapak Ibu rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Jadi setelah itu ada tantangan pasti ada, artinya cara-cara untuk mengatasi tantangan tersebut. Bapak Ibu dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat pada modul 3.1. Kemudian pada modul 3.2
3.1 menggerakkan komunitas belajar untuk mengembangkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Nanti sebentar ada ini tentang ini aspek penilaian rencana tindak lanjut. Ada tujuannya yang meliputi 3 aspek, kemudian ada kelengkapan rencana dalam struktur program, kemudian ada keterlibatan komunitas sekolah, kemudian ada lagi rencana evaluasi. Nah ini ada lini masa rencana tindak lanjut. Jadi ada penyusunan, kemudian penyusunan diunggah nanti di LMS, kemudian penilaian, kemudian nanti ada umpan balik. Jadi nanti setelah beberapa malam ke depannya, setelah Bapak Ibu membuat, nanti kita ada timbal baliknya. Nanti apa di situ, apa tantangan-tantangan yang Bapak Ibu hadapi, silakan ceritakan. Misalnya judulnya Bapak Ibu seperti ini, saya memilih judul seperti ini alasannya, sampai ada nanti istilahnya tantangan, kita ceritakan saja, tidak apa-apa, kita jujur saja, artinya apa yang kita rasakan dalam melaksanakan RTL ini. Apakah ada teman yang tidak ini, bisa saja, tidak apa-apa aja kita tidak apa-apa, kita artinya kita jujur lah, kita jujur saja. Kemudian ini di akhir sesi kita, ini ada sesi tanya jawab. Kemudian ini merefleksikan pembelajaran modul 3. Ini memahami penugasan rencana tindak lanjut. Kemudian ada sesi penutup. Bagaimana kira-kira ini tentang pembuatan rencana tindak lanjut ini? Ada kira-kira yang mau didiskusikan dulu? Tapi kalau mungkin artinya kalau di LMS itu ada arahannya, nanti kita kita dibawa ke sana itu. Artinya ada penjelasannya bagaimana kita susun dari awal. Jadi ini bisa maksimal bisa 9 slide mulai dari judul nih. Latar belakangnya itu harus meliputi choice, voice, dan winnership itu. Suara, pilihan, dan kepemilikan. Ada yang ini didiskusikan tentang rencana tindak lanjut ini atau bagaimana? Atau nanti Bapak Ibu membuka LMS-nya, gitu? Oh, jadi ini petunjuk pembuatan tugasnya ada semua di LMS, Kak? Iya, ada. Ada pun toh nanti kalau misalnya ada kendala, nanti kita komunikasikan dengan saya, bisa. Nanti kita berbagilah. Kalau misalnya pertanyaannya itu Bapak Ibu tidak bisa ya nanti kita berbagi dengan teman PKG-PJOK yang lain. Nanti kita berbagi. Kalau misalnya Bapak Ibu hendak melakukan sesuatu, Pak, misalnya, Pak, saya terkendala di sini. Bagaimana kira-kira solusinya? Bisa, silakan. Kalau memang tidak bisa di grup, silakan kita chat pribadi saya. Gitu ya, atau gimana? Nanti juga ada ini, nanti saya mudah-mudahan nanti kita berbagi juga. Kalau misalnya ada kendala, misalnya siapa tahu kita minta, siapa tahu kita punya teman yang ada bisa dijadikan referensi, ya nanti saya anunya teman. Gitu ya. Oh iya, dipelajari dulu, Pak. Ya, oke. Nanti kita buka saja di LMSTA, kita bagaimana nanti kita akan jarkan ke sana. Tentang cara-caranya, bagaimana kita buat judul,
bagaimana kita buat latar belakang, bagaimana dan seterusnya sampai ini refleksi. Oke, bagaimana? Masih ada yang ingin di nota kesepahaman atau gimana? Atau kita lanjut? Tanya Pak, Nah, ya silakan. itu tadi videonya tadi Pak, yang video yang bagaimana, video yang mana Pak yang mau diambil itu? Misalnya videonya, video di saat kita melakukan rencana ini. Karena ini rencana misalnya kita rencana itu dalam ini pembuatan rencana tindak lanjut ini. Karena kita harus melibatkan ini komunitas belajar ini. Jadi bagaimana misalnya Bapak presentasikan ini dalam hal kegiatan ini saya punya tugas seperti ini, ya enggak apa-apa itu saja videonya. Kalau misalnya gambar yang dijadikan video gitu Pak? Iya bisa, enggak apa-apa bisa. Artinya dari beberapa dari beberapa gambar kita jadikan bisa sih. Artinya misalnya kita bisa kayak bentuk slideshow mungkin. ya bisa. Misalnya itu beberapa misalnya gambar, misalnya bisa kita artinya misalnya di saat kita diskusi, misalnya ini daftar hadirnya, misalnya si A umpamanya sedang melakukan presentasi, bilang bisa silahkan. Nanti adalah di situ cara-cara pengiriman tugas itu ada nanti. Ada nanti di bawahnya nanti itu kayak buktinya begitu bahwa kita betul-betul melakukan itu. Kayak bukti pendukung begitu. Misalnya sedang diskusi, misalnya kayak biasalah, artinya foto itu ada kayak deskripsinya. Misalnya anak-anak sedang melakukan misalnya permainan sepak bola, itu bisa. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau gimana? Atau kita lanjut? Ini sedikit ada ini. Nah ini kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah, hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, jadi kita ini kurang lebih lagi kita melaksanakan tatap maya ini, tinggal ya kurang lebih 2 kali ini lagi. Mungkin kalau setelah selesai ini kita ini tinggal refleksinya hasil karyanya Bapak Ibu, bisa saja nanti berbagi. Nanti saling berbagi, di situ saling artinya koreksi di mana kira-kira yang perlu ini dilengkapi. Oke, dilanjutkan dengan pengantar bukti karya. Oke, ini sudah, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu atau ada yang ingin dikomunikasikan dulu sebelum kita tutup. Dengan dokumentasinya nanti itu, Pak. Ya, dengan dokumentasinya. Misalnya Bapak Ibu melakukan rapat begitu ya, harus ada anunya, artinya ini. Iya. Ya, ditulis perlu rapatnya. disebutkan dokumentasi ya. Ya, dokumentasi. Nanti ada Pak, setelah mengirim setelah mengirim bukti karya itu, nanti ada di bawahnya dokumentasi. Oh iya, ya, makanya mungkin dulu pelajari di. Oke, siap Pak Fadli. Oke, semangat Pak. Oke, tinggal
istilahnya 2 langkah lagi insya Allah. Mudah-mudahan bisa sampai di penghujung. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang ingin dikomunikasikan? Silakan kalau ada yang kurang jelas, tapi tidak apa-apa lah. Artinya kalau kita buka-buka LMS, kita baca-baca, begitupun saat melaksanakan ini, pembuatan RTL itu ketika ada masalah, ada kendala, ya, tidak apa-apa kita ini. Artinya kita di grup, kalau memang kita merasa di grup agak ini, ya, di sini tidak apa-apa. Kita sudah chat pribadi saja. Bisa, nanti kita berbagi. Oke, sekali lagi saya ingatkan kita bahwa ingat Elemesta, karena ini kurang lebih lagi paling lebih kita 2 minggu lagi, paling kalau saya tidak salah tanggal 28 deh, kita sudah penutupan, insya Allah. Dan itu saya ingatkan sekali lagi, Elemesta, jangan sampai sudah penarikan ke pusat, terus kita belum selesaikan. Jadi usahakan selesai semua sebelum tanggal itu, nanti saya informasikan kapan penutupannya. Dan mudah-mudahan semua bisa ini lulus, dan mudah-mudahan ke depannya ada lagi kegiatan seperti ini. Nanti Bapak Ibu yang bisa lagi jadi fasil. Oke, masih ada yang ingin dikomunikasikan? Kalau sudah tidak ada, saya rasa kita cukupkan. Tapi sebelumnya itu kita foto bersama dulu untuk membuktikan bahwa kita telah melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Oke, silakan open kamera Bapak Ibu. Bagaimana Kobaina Pak Sofyan? Hujan? Oke, Pak Arif, silakan. Kita punya tugas. Slide-nya mungkin bisa ditutup dulu, Kak. Oke. Sorry. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Kasih Pak. Kasih, Kak. Oke. Saya pamit dulu Pak ya. Siap. Siap.